Baik, Khafirim. Saya akan menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Aki Andre tentang parasat Fayetse. Dan pembahasan parasat Fayetse kali ini saya berikan judul What Am I Here For? Baik, kita mulai. Khafirim dari Bereshit 28 ayat 10. Parasat Vayetse diawali dengan Vayetse Yaakov mi Be'er Seva. Dan Yaakov keluar dari Berseva. Kalau kita melihat Khafirim, ketika kita membaca parasat ini, kita sudah tahu kalau Yaakov itu keluar dari Berseva, pergi ke Haran. Tapi kenapa harus ditulis Yaakov keluar dari Berseva? Kenapa harus ditulis Vayetse Yaakov? Kenapa tidak hanya ditulis maka pergilah Yaakov ke Haran? Kenapa harus ditulis Vayetse Yaakov? Yaakov keluar dari Mibe'er Seva, dari Berseva. Kita mau lihat Rasi dulu, Khafirim. Rasi menjelaskan mengapa kemudian disebutkan kepergiannya dari Berseba. Tetapi ini dimaksudkan untuk memberitahu kita bahwa kepergian seorang sadik dari kotanya itu membuat kesan. Selama orang benar ada di kotanya, dia adalah kemuliaan dan kemegahan dan keindahan di dalam kotanya. Ketika dia meninggalkannya, maka pergi juga kemuliaan, kemegahan, dan keindahannya. Ini seperti contoh tentang Naomi dan Ruth. Ketika Naomi dan Ruth ada di satu kota, kebaikan mereka itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi ketika mereka pergi dari kota itu, pergi juga semua kebaikannya. Saya mengawali ini, kita akan melihat selanjutnya Khafirim, betapa pentingnya hal ini Khafirim. Kita lanjutkan. Yaakov belajar Torah di Yesifat Ever selama 14 tahun sebelum Yaakov berangkat ke Haran. Kita bisa lihat penjelasan dari Rabbeinu Bahya. Dikatakan bahwa Bamakom Hahu, di sini dikatakan bahwa Yaakov sebelum melanjutkan perjalanannya ke Haran, Yaakov belajar Torah di Yesifatnya Ever selama 14 tahun. Ini pengantar-pengantar dulu ya, Khafirim. Kita lanjutkan lagi. Targum Yerusalem, Genesis 28 ayat 10, menuliskan ada 5 tanda dibuat untuk leluhur kami Yaakov pada saat ia keluar dari Berseba dan pergi ke Haran. Tanda yang pertama dikatakan bahwa waktu, jam atau waktu pada hari itu dipersingkat oleh Hasem. Ini kita bisa baca bahwa ketika Yaakov tiba di tempat itu, maka ia bermalam di sana karena matahari terbenam. Jadi gini, lalu bermalamlah Yaakov di sana dan terbenamlah matahari. Tapi dikatakan Yaakov terpaksa harus bermalam di sana karena matahari terbenam lebih cepat dari waktunya. Yang kedua dikatakan bahwa setelah Yaakov meninggalkan Berseba, lalu Hasem memperpendek kota itu, daerah itu, sehingga dia bisa sampai ke Haran hanya dalam hitungan waktu. Kalau penjelasan dari Khazal, itu yang harus ditempuh selama 17 hari, itu hanya ditempuh oleh Yaakov dalam 12 jam. Singkat sekali. Lalu tanda yang ketiga, ini tentang batu. Ketika Yaakov
tiba di tempat itu, dikatakan Hamakom, the place, tempat itu, dan matahari terbenam sebelum waktunya. Lalu Yakov siap untuk tidur, dan Yakov mengambil 12 batu dari mezbah yang pernah dibangun oleh kakeknya, yang pernah dibangun oleh papanya untuk korban persembahan. Jadi 12 batu itu diambil oleh Yakov, dan Yakov membentengi tubuhnya dengan 12 batu itu sebelum Yakov tidur. Tetapi malam itu terjadi seperti perebutan. 12 batu berebut. Mereka ingin berada di kepalanya Yakov. Namun Hasem membuat 12 batu itu menjadi satu batu yang cukup besar. Dan batu itu paginya ditegakkan oleh Yakov menjadi seperti tanda, lalu diurapi dengan minyak, dan Yakov berangkat dari tempat itu. Tanda yang keempat, ketika Yakov tiba di Haran, lalu ada sumur, di mana mulut sumur itu ditutup dengan batu besar, dan mereka akan membuka batu itu setelah semua gembala-gembala sudah kumpul, hewan-hewan gembalan sudah kumpul, lalu mereka siap untuk membuka batu yang menutupi mulut sumur. Tetapi mereka tidak bisa membukanya. Mereka sudah mencoba untuk membuka, mengangkat batu yang menutup mulut sumur itu, tapi nggak bisa. Akhirnya Yakov hanya dengan satu tangan, Yakov mengangkat batu yang menutup mulut sumur tersebut, dan akhirnya semua hewan-hewan bisa diberi minum. Dan tanda yang kelima dikatakan bahwa selama leluhur kita Yakov tinggal di Haran selama 20 tahun, itu air sumur berbual-bual, tidak pernah kering. Selama 20 tahun Yakov tinggal di Haran. Dikatakan the well overflowed and was overflowing 20 years. All the days that our father Jacob dwelt in Haran. Jadi air sumur itu enggak kering. Ini tanda yang diberikan Hashem kepada leluhur kita Yakov. Haverim, melalui tanda-tanda ini kita melihat bahwa Hakadosh Baruch Hu mengasihi Yakov. Kita juga bisa melihat di dalam Malakhi 1 ayat 2 dikatakan, "Yet I love Jacob, va'ohav et Yaakov." Kita bisa melihat bahwa Hakadosh Baruch Hu, Hashem, itu benar-benar mengasihi Yakov. Sekalipun Yakov harus keluar dari rumah ayahnya, dari kotanya sebagai seorang sadik, sebagai seorang yang belajar Torah, tetapi hari ini Yakov harus keluar dari rumah ayahnya, keluar dari kotanya, masuk ke Haran, satu kota yang penuh dengan penyembahan berhala, satu kota yang mengerikan. Tetapi kita melihat bahwa Hasem senang dan Hasem mengasihi Yakov. Ini yang ingin kita lihat lebih lanjut, Khaveri. Mengapa Hakadosh Baruch Hu mengasihi Yakov? He furthered the covenant of Abraham. Ini masalahnya, Khaveri. Kenapa Hasem mengasihi Yakov? Karena Yakov melanjutkan covenant dari kakeknya Abraham. Yakov berada di dalam rencana dan kehendak Hashem. Sekalipun ia harus turun ke dunia yang penuh dengan kejahatan, tipu daya dan penyembahan berhala,
tetapi Yaakov menetapkan hati dengan sukarela melakukannya. Kita bisa lihat di Rabbeinu Bahya, ini penjelasan dari Rabbeinu Bahya, saya persingkat, dan Bereshit Rabbah 68. Kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Masiah. Kita lihat hadirin, di dalam Yohanan 4 ayat 34 dikatakan, Amar lachem Yeshua, ma'achale hu la'asot et retson solche ol haslim et paolo. Kata Yeshua kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, kehendak Hakados Baruhu, dan menyelesaikan pekerjaannya. Khaverim, perhatikan Khaverim, bukan hanya rabi-rabi yang perlu partner, bukan hanya saya, Aki Andre atau yang lain perlu partner, perlu arevut, tapi Hasem sendiri, Masiah sendiri Khaverim, itu perlu penolong, perlu orang-orang yang mau ambil bagian di dalam rencananya, orang-orang yang mau masuk di dalam rencananya Hasem, sekalipun situasinya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai apa yang diharapkan. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Hasem sendiri memerlukan asisten, Masiah sendiri memerlukan asisten. Kalau Masiah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini menyiratkan bahwa Masiah memerlukan asisten. Masiah memerlukan orang-orang yang mau bersama-sama dengan Masiah untuk menyelesaikan pekerjaan yang Hasem berikan kepada Masiah. Hal ini sebanding dengan memuliakan Hakados Baruhu. Jadi menyelesaikan pekerjaan Hasem, Khaverim, itu adalah sesuatu yang memuliakan Hakados Baruhu. Makanya kenapa Hasem mengasihi Yakov. Hasem sangat mengasihi Yakov karena Yakov melanjutkan covenant-nya Abraham. Sama dengan perkataan Masiah. Ketika Masiah menyelesaikan pekerjaan Hasem, itu sebanding dengan memuliakan Hakados Baruhu. Kita bisa melihat di dalam Yohanan 17 ayat 4. Dikatakan, Ani peartiha elai Adamot, hislamati et hamaase senatata li laasot. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa, Khaverim? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Khaverim, perhatikan. Mempermuliakan Hasem, mempermuliakan Hakados Baruhu, itu bukan hanya sekedar kita menggembar-gemborkan namanya. Memuliakan Hasem adalah menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulai oleh Hasem. Hasem memerlukan fisik. Hasem memerlukan fisik, yaitu orang-orang secara fisik untuk bisa menyelesaikan pekerjaan Hasem. Redemption yang sudah dimulai oleh Abraham itu belum final, itu harus ditindaklanjuti, itu harus dilanjutkan kembali. Nah, Yaakov dia melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh ayahnya, oleh kakeknya Abraham, dan ini dilanjutkan oleh Yaakov. Makanya Hasem mengasihi dia. Sekalipun Hasem membiarkan dia masuk ke Haran dan dia harus benar-benar mengantisipasi keadaan di sana, tetapi dia ada di dalam rencana Hasem. Baik, kita lanjutkan Khaverim. Kita lanjutkan dengan ayat 11. Vayivga
Bamakom vayalen sam kiva hashemes vayikach me'avnei hamakom vayashem mera'asotav vayiskav bamakom hahu. Di sini, Haperim, ada 3 kata makom. Ada 3 kata Ibrani untuk the place. 3-tiganya, Haperim, itu artinya sama. The place. Hamakom, the place. Rasi menjelaskan, dengan menulis Bamakom atau Hamakom, tempat itu menunjuk pada tempat yang telah disebutkan di bagian lain, yaitu Gunung Moria, Temple Mount, Yerusalem. Kita cepat saja, Haperim, ya. Ini Haperim sudah sangat mengerti. Baal Haturim menjelaskan, kata Makom, tempat, digunakan 3 kali dalam ayat ini. Tadi ada Bamakom, ada Hamakom, ada Bamakom Hahu, yang merupakan petunjuk untuk 3 ziarah hari kudus, di mana anak-anaknya akan datang ke tempat itu di masa depan. Bisa lihat di Talmud Chulim 91 halaman B. Jadi di sini, Haperim, kita sudah bisa memastikan bahwa itu adalah Temple Mount, Yerusalem, tempat yang akan dibangun Beit Hamikdash, Bait Suci. Itu Hamakom, Haperim, ya. Kita lanjutkan lagi. Beresit 28 ayat 17. Di sini ada beberapa perkataan dari Yakov yang akan kita lihat penjelasan dari rabbinikalnya. Dikatakan vayira vayomar manora hamakom haze enze ki imbet Elohim veze sha'ar hashamayim. And he was afraid. Dan Yakov sangat ketakutan dan mengatakan, Manora Hamakom. Sungguh luar biasa tempat ini. Lalu, Enze. This is none. Dan terakhir, Veze Sa'ar Hashamayim. And this is the gate of heaven. Ternyata ini adalah gerbang Hashamayim, gerbang surga. Jadi ada Manora Hamakom Haze, ada Enze, ada Veze Sa'ar Hashamayim. How awesome is this place? This cannot be. This must be the gate to heaven. Rabbeinu Bahya menjelaskan begini, ayat ini berisi kiasan untuk 3 bait suci. Jadi, Haperim, kalau kita membaca penjelasan dari rabbinikal, kita bisa memahami bahwa ketika Yaakov tiba di tempat itu, Yaakov bukan saja melihat atau Yaakov bukan saja bermimpi melihat tangga yang menghubungkan Samayim sama Haaretz, lalu ada messenger yang turun naik. Tapi Yaakov juga dapat penglihatan tentang 3 bait suci. Ketika Yaakov berkata, Manora Hamakom Haze, sungguh luar biasa tempat itu. Sungguh betapa mengagumkan tempat itu. Kata Manora Hamakom Haze itu merujuk pada bait suci pertama. Jadi Yaakov sudah diperlihatkan bait suci pertama yang merupakan rumah bagi Shekinah. Nah, ketika Yaakov berseru Enze, dia merujuk ke bait kedua yang sama sekali tidak memiliki Shekinah. Melihat bahwa simbol kehadiran Shekinah itu seperti tabut, kerub, Urim, Vatumim, dan lain-lain, itu sama sekali tidak ada di bait suci yang kedua. Makanya dia katakan, Enze, this cannot be. Ini gak mungkin. Jadi, dia melihat bait suci pertama, dia katakan, wah, ini
betapa mengagumkan tempat ini. Lalu dia lihat bait suci yang kedua, Enze, this cannot be. Kami memiliki informasi ini tentang otoritas Nabi Hagai. Jadi, Rabbeinu Bachya mengambil atau quote dari tulisan Nabi Hagai di Hagai 1 ayat 8 yang menuliskan V'erze bo. Nah, kata V'echabda itu ditulis nggak sempurna, Khafirin. Nggak ada huruf he-nya. Jadi harusnya kan V'erze bo V'ekavdah. Itu ada he-nya. Nah, itu ditulis di Hagai 1 ayat 8 tuh nggak ada huruf he di belakang. Nah, huruf he itu adalah kiasan terhadap 5 unsur penting yang tidak ada di bait suci kedua. Termasuk api surgawi yang memakan korban untuk persembahan korban. Jadi Khafirim, misbeach itu Khafirim, misbeach untuk membakar korban, itu apinya itu dari Hashamayim. Lalu para imam menambahkan dengan kayu-kayu supaya apinya membesar dan tetap menyala. Tapi ada api yang dari Hashamayim. Nah, selama mereka dalam perjalanan, api itu tetap menyala, dibungkus. Nah, di bait suci kedua itu api itu nggak ada. Juga Shekinah nggak ada. Nah, ketika Yaakov diperlihatkan kuil ketiga, dia berseru, V'zeh Sha'ar Hashamayim. Dan akhirnya inilah pintu gerbang ke surga. Alasan dia memilih kata Shamayim ketika merujuk pada bait suci ketiga, karena kita memiliki tradisi bahwa alasan 2 bait suci pertama dihancurkan adalah karena keduanya dibangun oleh manusia. Melihat bahwa bait ketiga akan dibangun oleh Hashem sendiri, tidak perlu khawatir bait itu akan dihancurkan. Ini adalah dimensi mistik dari kata-kata Yiskon lavetach alav. Dia akan berdiam di atasnya dengan aman. Nah, ini penjelasan Rabbeinu Bachya tentang apa yang diperlihatkan kepada Yaakov. Jadi Yaakov sudah diperlihatkan tentang jauh ke depan, jauh sampai ke depan, sampai ke bait suci yang ketiga. Jadi ini berbicara bukan zamannya. Mose ini bukan berbicara zamannya. Ezra Nehemia, tapi ini berbicara zamannya Masiah. Zamannya kita ini, Kafir. Ketika Mose di dalam Ulangan 33 ayat 12 memberkati suku Benyamin yang wilayahnya akan dibangun bait suci, dia menyinggung 3 bait suci tersebut. Kata Yiskon lavetach elav itu mengacu pada bait pertama, mengetahui bahwa kehadiran Hashem yang disebut sebagai Yedid Adonai akan berdiam di sana. Kata Chove alav kol hayom, dia bersemayam di atasnya sepanjang hari, mengacu pada bait suci kedua. Akhirnya kata Uven ketevav sachen, dia akan berdiam di antara bahunya, merujuk pada bait suci ketiga. Nah, ini yang menarik, Khafirin. Ada sebuah midras dalam Pirkei de Rabbi Eliezer 35 mengacu pada kata-kata V'zeh Sa'ar Hashamayim. Dan inilah pintu gerbang ke surga. Menurut midras, kita belajar dari ayat ini bahwa ketika seseorang berdoa di Yerusalem, saya ulangi, ketika seseorang berdoa di Yerusalem, dia seolah-olah berdoa di seberang pintu gerbang ke alam surgawi, ke takhta kemuliaan Hashem. Arti dari midras ini adalah bahwa dari Yerusalem, yang adalah pintu gerbang ke Shamayim, doa naik ke tujuan akhirnya. Ini kita sudah belajar, Khafirim, bahwa Yerusalem itu bentuknya jamak, bentuknya
plural. Itu berbicara tentang Yerusalem yang ada di dunia, yang ada di bumi ini, dan Yerusalem baru yang ada di Shamayim. Di mana melalui keterangan dari Rabbinikal ini, Khaverim, kita mendapatkan penjelasan bahwa ada hubungan antara Yerusalem yang di dunia ini dengan Yerusalem baru yang di Shamayim. Ketika seseorang berdoa di Yerusalem yang ada di bumi ini, dia seolah-olah sedang berada di Yerusalem baru. Doanya, Khaverim, itu langsung masuk ke Shamayim. Jadi kita bisa mendapat penjelasan, Khaverim, tentang makom ini, tentang tempat ini. Di mana tempat ini memiliki hubungan antara fisik di dalam ruang dan waktu dengan sesuatu yang di luar ruang dan waktu. Baik, ini saya lanjutkan lagi. Nanti kita akan masuk di intinya, Khaverim. Ini baru beberapa penjelasan saja. Sekarang kita akan melihat penjelasan tentang the ladder, tentang tangga. Tangga yang dilihat Yakov ketika Yakov bermimpi. Di Beresit 28 ayat 17. Vayachalom v'hine sulam mutsaf arza v'roso magia hasamaima v'hine malache Elohim olim v'yordim bo. Dan dia bermimpi dan lihatlah ada sebuah tangga yang terletak di atas bumi dan ujungnya mencapai ke langit, ke surga. Dan lihatlah ada malaikat Elohim naik dan turun di atas tangga itu. Ada 3 kalimat yang akan kita perhatikan, Khaverim. Yang pertama sulam, lalu mutzaf arza, dan olim v'yordim bo. Da'at Zekenim memberikan penjelasan nilai numerik untuk kata sulam itu adalah 130. Yang sama dengan nilai numerik untuk kata Sinai. Ini adalah petunjuk bahwa orang-orang Yahudi akan menerima Torah di Gunung Sinai. Ketika Yakov melihat tangga ini, Khaverim, Yakov mendapat satu petunjuk bahwa nanti keturunannya, bangsa Israel, akan menerima Torah di Gunung Sinai. Apa hubungan tangga ini dengan Torah yang diterima di Sinai? Kita melihat pada saat pemberian Torah di Sinai, Khaverim, dikatakan begini. Vayechikol hasovar oleh v'chasek meot Moshe yedaber v'ha Elohim ya'anenu bekol. Lalu turunlah Hasem ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Hasem memanggil Mose ke puncak gunung itu, dan naiklah Mose ke atas. Ini Shemot 19 ayat 20, waktu bangsa Israel menerima Torah di Sinai. Kita melihat penjelasan dari Midrash Tanhuma. Ketika Hasem menciptakan dunia, dia menetapkan dan berkata, langit adalah kepunyaan Hasem, dan bumi diberikan kepada manusia. Ini di Tehillim 115 ayat 16. Tetapi ketika dia ingin memberikan Torah kepada Israel, dia mencabut SK aslinya dan dia menyatakan alam rendah dapat naik ke alam yang lebih tinggi dan alam yang lebih tinggi dapat turun ke alam rendah. Dan aku sendiri akan mulai. Seperti ada tertulis, dan Hasem turun di Gunung Sinai, dan kemudian kepada Mose dia mengatakan, naiklah kepada Hasem.
Jadi ketika bangsa Israel menerima Torah, Kafirin, ini dikatakan bahwa yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Ada pertemuan dari yang atas, yang di luar ruang dan waktu, bertemu dengan yang di bawah, di luar ruang dan waktu, ketika mereka menerima Torah. Dan dikatakan bahwa tangga ini, Kafirin, adalah Sinai, ketika bangsa Israel menerima Torah. Maksudnya apa, Kafirin? Maksudnya dengan Torah, Kafirin, dengan adanya Torah, maka bangsa Israel, mereka bisa naik sampai di atas, dan mereka bisa menerima pesan dari atas, dan mereka bawa pesan yang dari atas turun ke bawah. Nanti kita akan lihat lebih lanjut, Kafirin. Ini masih penjelasan tangga, Kafirin, ya. Ini masih penjelasan tangga. Kata yang kedua adalah Olim Veyordim Bo. Di akhir kalimat ini, Kafirin, itu ada kalimat Olim Veyordim Bo. Naik, turun, di atasnya. Kata Ibrani bo, Kafirin, ini ditujukan untuk someone, bukan untuk something. Sebab itu kata Olim Veyordim bo, ini tidak diartikan sebagai go up and down in it, tetapi go up and down in him. Jadi bo ini bukan ditujukan untuk benda, tapi ditujukan untuk manusia. Jadi dikatakan ada malaikat Elohim yang naik dan turun di dalamnya. Itu dalamnya itu bukan it, tapi him. Ini merujuk kepada seseorang. Seseorang yang menjadi penghubung antara Shamayim dan Haaretz. Dan kita tahu itu adalah Masiah. Masiah adalah yang menghubungkan antara Shamayim dan Haaretz. Baik, kita lanjutkan lagi. Lalu ada kata Mutzav, Arzah, set on the ground, atau set on the earth. Jadi tangga itu, Kafirin, itu enggak vertikal. Tapi tangga itu dia landai. Set on the earth. Jadi dari bumi dia naik sedikit terus landai sampai ujungnya itu di Hashamayim, di surga. Nah, kata Mutzav, Arza, set on the ground, ini numeral value-nya itu 434. Itu sama dengan Masiah ben David. Jadi tangga ini, Kafirin, adalah Masiah ben David. Dan step-step dari tangga ini adalah Torah yang diterima di Gunung Sinai. Untuk bisa mencapai Hashamayim, untuk bisa menangkap pesan dari Hashamayim, ini harus melalui Mesias dan Torah. Lalu kata Hine Sulam, a stairway, numerical value-nya itu 190, ini sama dengan catch, the end. Kita hanya bisa mencapai akhir hanya bila kita melalui tangga tadi, Kafirin. Siapa tangga itu? Tangga itu adalah Mesias. Mesias, the living Torah. Torah yang hidup. Dengan Mesias, dengan Torah, kita akan bisa mencapai akhir. Mencapai the end. Mencapai ujungnya. Nah, Kafirin, saya mengajak Kafirin melihat di dalam
Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Hamasiah Yeshua. Ad Yom Hamasiah Yeshua. Hasem sudah memulai pekerjaannya. Dan Hasem memerlukan asisten, Hasem memerlukan pembantu, Hasem memerlukan orang-orang yang akan menyelesaikan pekerjaannya. Dan dari keterangan-keterangan yang kita barusan bahas, Kafirin, kita tahu bahwa untuk menyelesaikan pekerjaannya, Hasem mengutus seorang Mesias sebagai orang yang dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan Mesias memerlukan asisten, memerlukan bantuan, memerlukan orang-orang yang mau dengan kerelaan hatinya untuk bekerja bersama dengan Mesias untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulai oleh Hakadosh Baruch Hu. Sama seperti Abraham, dia sudah memulai pekerjaannya. Dia sudah memulai sebuah redemption bagi seluruh umat manusia. Tetapi belum selesai. Karena apa? Banyak kekurangan, banyak kecacatan, banyak defek yang juga dilakukan oleh Abraham Avinu. Salah satunya adalah ketika Abraham lek-leka dari Haran menuju ke Eret Israel. Ketika sampai di Eret Israel, dia malah menyingkir ke Mitzrayim. Dia menyingkir ke Mesir. Abraham Avinu menyingkir ke Mesir. Dan karena tindakan Abraham Avinu menyingkir ke Mesir, maka anak-anaknya, keturunannya satu saat juga akan exile ke Mesir. Turun ke Mesir. Sehingga Yaakov harus keluar dari kotanya, keluar dari rumah ayahnya. Untuk apa, Kafirim? Untuk melanjutkan covenant, redemption yang sudah dimulai oleh Abraham. Dan saat ini Hasem juga sudah mengutus keturunan dari Yaakov, yaitu Masiah, Yeshua Rabbeinu, untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Dan yang menarik di sini, Khafer, bahwa Yeshua memerlukan asisten. Yeshua memerlukan orang-orang yang mau bekerja sama dengan Masiah untuk menuntaskan pekerjaan Hashem. Makanya kita diajarkan terus, Kaferin. Kalau kita perhatikan, Aki Andre itu nggak pernah lupa untuk sounding sama kita, mengatakan begini, belajar Torah, Kaferin, itu purpose-nya harus jelas. Belajar Torah, tujuannya harus jelas. Lihat, sebelum Yaakov turun ke Haran, ke kota yang penuh dengan kejahatan, tipu muslihat, penyembahan berhala, apa yang dipersiapkan Yaakov? Dia belajar Torah 14 tahun. Kenapa Yaakov belajar Torah? Dia mempelajari Torah, mempersiapkan diri untuk masuk ke Haran. Kita belajar Torah, Kafirin, untuk apa? Untuk bersama dengan Masiah menuntaskan pekerjaannya Hasem. Orang Yahudi memerlukan partner. Masiah memerlukan partner. Hashem memerlukan partner. Partnernya harus sehati. Partnernya harus sependapat. Gak bisa berbeda, Kafirin. Ya. Dan kita belajar tadi bahwa
untuk mencapai kepada hal itu, kita perlu bersama-sama dengan Masiah dan kita perlu memiliki Torah. Sebab tangga tadi, Habarim, itu berbicara tentang Masiah dan berbicara tentang Torah. Dua hal yang tidak bisa kita lupakan, Habarim. Jadi ketika Hasem memberikan kita kesempatan anugerah untuk kita bisa belajar Torah secara proper, langsung disupervisi oleh seorang murid dari Yeshivat, disupervisi oleh seorang rabi. Tentunya ada tujuannya, tentunya ada maksudnya. Supaya apa? Supaya kita bekerja sama bersama dengan Masiah, dengan orang-orang Yahudi, menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Hashem sendiri. Ini anugerah yang besar, Habarim. Dan kita tahu bahwa Masiah yang nantinya akan menyelesaikan, menuntaskan semuanya. Ya, tadi kita sudah melihat dari Hine Sulam itu numerical value-nya 190. Ini sama dengan DN. Dan Masiah yang akan menyelesaikannya. Kita lanjutkan, Habarim. On the right place, for the right purpose. Ini yang pertama harus kita perhatikan, Habarim. Kalau kita mau bekerja sama menjadi partnernya dari Masiah, menjadi partner dari orang Yahudi, mau arevut, mau mempraktekkan Torah, mau mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari, pertama, kita harus berada di tempat yang benar. Jangan berada di tempat yang salah. Dan dengan tujuan yang benar. Saya quote dari Yohanan 1:43. Dikatakan, Lecha acharei, ikutlah aku. Perkataan Masiah, ikutlah aku, ini very very deep, sangat dalam, Habarim. Makanya di beberapa bagian dari berita Hadasa, kita bisa melihat bahwa ada seseorang yang mau mengikut Masiah. Dia berkata, Rabi, aku ingin mengikut engkau. Rabi bilang, serigala ada lubang, burung ada sarang, tapi anak manusia tidak seperti itu. Apa kamu mau ikut? Jadi mengikut Masiah, ini ada aturan mainnya, Habarim. Sebab Masiah yang kita percayai, Yeshua Rabbeinu, itu hanya satu Yeshua yang bukan seperti yang dijabarkan oleh kekristenan, atau bukan seperti yang dijabarkan oleh orang-orang Yahudi Ortodoks. Tapi Masiah yang kita percaya adalah Masiah yang digambarkan oleh Hashem sendiri melalui Torah dan melalui penjelasan dari tulisan-tulisan di dalam kitab suci. Itu yang kita percayai. Dan mengikuti Masiah, Habarim, itu ada caranya, ada aturan mainnya. Jadi, saya percaya untuk hal ini, gak usah dijelaskan lagi karena dari apa yang sudah kita belajar selama setahun, 2 tahun ini kita sudah mengerti, kita sudah memahami. Sekarang tinggal kita bertindak, Habarim. Tinggal kita mengambil keputusan
untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan halakha. Tidak bisa dengan pengertian kita sendiri. Mesti dengan ketentuan yang benar. Keep learning the Torah and doing mitzvot. Jadi kalau kita mau bersama-sama dengan Masiah, menyelesaikan apa yang sudah Hasem kerjakan, bersama dengan Masiah, bersama dengan orang-orang Yahudi, ini hal kedua yang harus kita perhatikan. Keep learning the Torah and doing mitzvot. Belajar Torah nggak pernah berhenti, Hafirim. Belajar Torah nggak pernah berhenti. Ketika Israel memiliki Torah, maka Torah membawa mereka ke atas, ke Samayim. Karena ketika seseorang belajar Torah, itu sama seperti mereka ada di Gan Eden. Dan membawanya, atau membawa pesan dari atas, turun ke bumi. Lihat Hafirim. Ketika seseorang belajar Torah, dia tuh diibaratkan, dia naik ke atas. Seperti mimpinya Yaakov. Ada messenger yang naik dan turun. Bukan turun dan naik, tapi naik dan turun. Naik dulu, turun. Orang yang belajar Torah, Hafirim, itu dia naik. Hasem bawa dia naik. Makanya Khazal mengatakan bahwa orang yang belajar Torah itu seperti ada di Gan Eden. Maksudnya apa, Hafirim? Mereka naik. Supaya mereka bisa membawa pesan dari atas turun ke bumi. Itu maksudnya, Hafirim. Kalau seseorang yang belajar Torah dan dia tidak bisa mendapatkan pesan dan membawa pesan dari atas turun ke bumi, maka dia tidak serius dalam, atau dia tidak mencapai tujuan ketika dia belajar Torah. Belajar Torah, Hafirim, kita bisa mengetahui apa pesan dari Hasem, apa maksud dari Hasem, apa tujuan dari Hasem. Dan itu kita bawa turun dari atas ke bawah. Makanya kenapa Mose membawa Torah dari atas ke bawah. Itu belajar Torah, Hafirim. Dan Baruch Hashem, selama kita belajar Torah, dengan rabi-rabi kita, juga dengan Mas Giah kita, Aki Andre, juga Ibu Miriam, kita senantiasa mendapatkan pesan dari Hakadosh Baruch Hu lewat Torah. Dan pesan itu kita terima untuk kita terapkan di bumi ini, di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Yeshua Rabbeinu, yang mengatakan, Ye'ase retsoncha kefas samaim ken haaretz. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di Hasyamayim. Yeshua memberikan kita hint, memberikan kita petunjuk bahwa belajar Torah supaya kita mengerti apa maksud, kehendak, tujuan Hasem, pesan Hasem di Hasyamayim, dan kita bisa bawa pesan itu turun ke bumi. Pesan yang divine, pesan yang baik. Supaya apa? Supaya lewat pesan itu banyak orang yang bisa mengerti hatinya Hasem, mengerti kehendaknya Hasem, mengerti tujuan Hasem. Ketika seseorang mengerti kehendak Hasem, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Ketika seseorang memahami kehendak Masiah, isi hatinya Masiah, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Maka dia bisa bekerja sama dengan Masiah. Dia bisa bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Kalau saya tidak mengerti, tidak memahami maksud tujuan dari Aki Andre,
saya juga tidak bisa bekerja sama dengan beliau. Tapi ketika saya berbicara dengan beliau, saya ngobrol dari hati ke hati, saya menangkap maksud dari komunitas kita, maksud dari kita membuat waktu-waktu untuk kita berkumpul dan belajar. Nah, karena memiliki kesehatian, kita bisa bekerja sama. Ini penting, hadirin. Ini tujuan dari kita belajar Torah. Keep learning the Torah and doing mitzvot. Lakukan, hadirin. Supaya apa? Hadirin semakin jelas mengetahui kehendak Hasem, tujuan Hasem, kehendak Masiah, tujuan Masiah. Supaya hadirin bisa bersama-sama bekerja dengan Masiah. Kadang-kadang kan begini, hadirin. Mungkin hadirin pernah mendengar orang bicara begini. Kalau Tuhan mau bikin orang bertobat, gampang. Bikin aja gempa bumi, pasti orang bertobat. Pasti hadirin pernah dengar perkataan begitu. Sekarang coba kita lihat, buktinya sudah berapa puluh tahun dan sudah berapa ratus kali terjadi gempa bumi. Pertanyaannya, orang bertobat nggak, hadirin? Enggak. Nah, itu kan contoh dari perkataan yang sia-sia. Itu perkataan yang nggak tepat, hadirin. Apakah Hasem mau bikin orang bertobat harus kasih gempa bumi? Yang ngomong-ngomong, saya juga dulu pernah ngomong gitu, hadirin. Saudara-saudara, kalau Tuhan mau bikin orang bertobat, gampang, saudara. Bikin saja gempa bumi. Bikin saja, tsunami. Orang bertobat. Itu perkataan, karena nggak belajar Torah, karena nggak ngerti, hadirin. Nggak seperti itu, hadirin. Harus ada orang yang mau berkorban untuk menyampaikan pesan dari Hasamayim. Seperti Masiah mau mengorbankan dirinya untuk membawa pesan dari Hasamayim. Itu yang bikin orang tesuva. Itu yang bikin orang terbuka matanya, terbuka hatinya untuk melihat kebenaran. Ya, hadirin ya. Kita lanjutkan lagi. Kalau kita melihat Devarim 32 ayat 47. Dikatakan kilo davar rakhu mikem kihu hai chayechem. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu. Tetapi inilah hidupmu, itulah hidupmu. Ini perkataan Mose di dalam Devarim 32 ayat 47. Sekarang kita perhatikan, kita bandingkan dengan perkataan Masiah. Yohanan 6 ayat 68. Jawab Simon Keva kepadanya, Adoneinu, elmi nelech divrei chaye olam imecha. Divrei chaye olam imecha. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Lihat, hadirin. Mose mengatakan, ini bukan perkataan hampa bagimu, tetapi inilah hidupmu. Mispatim, hukim dan mispatim yang disampaikan oleh Mose, Mose katakan, ini bukan perkataan hampa, ini adalah hidupmu. Sementara Shimon Keva berkata kepada Masiah, kepada Yeshua Rabenu, Adoneinu, elmi nelech, kepada siapa kami akan pergi?
Divrei chaye olam imecha. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Sama, Haverim. Jadi maksudnya apa? Perkataan Masiah itu adalah pesan dari Hashamayim. Perkataan Masiah itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Mose. Dan Mose menerima semua itu dari mana? Dari Hashamayim. Ketika Hashem katakan, Mose, engkau naik ke Gunung Sinai menemukan aku. 40 hari Mose ada di Gunung Sinai menerima semua perkataan Hashem. Dan itu disampaikan kepada bangsa Israel. Mose katakan, ini bukan perkataan hampa, tapi ini hidupmu. Sementara perkataan Masiah adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi perkataan Masiah itu adalah pesan dari Hashamayim. Makanya kenapa kita harus ada di dalam Masiah. Seperti kita bisa lihat di Kehilaba Kolose. Di kitab surat Kolose. Dikatakan, Devar Hamasiah Yiskon Na Bekir Bechem Besheva. Hendaklah perkataan Masiah diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Saya ulangi lagi. Hendaklah perkataan Masiah. Devar Hamasiah. Diam. Yiskon. Perkataan siapa, Haverim? Perkataan Masiah. Bukan perkataan yang lain. Perkataan Masiah, pesan yang dari Hashamayim. Itu harus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Bagaimana caranya, Haverim? Dengan belajar Torah. Dengan belajar Torah, Haverim, simpan setiap perkataan-perkataan Torah. Itu pesan dari Hashamayim. Jangan belajar lalu lupa. Belajar, simpan. Kalau lupa, baca lagi, ulangi lagi, belajar lagi, tanya lagi, belajar lagi. Makanya kita lihat Aki Andre sama saya, itu selalu ada part-part yang kami ulang lagi. Kami ulang lagi, supaya apa? Itu tertanam. Tadi, Aki Andre ulang lagi. Belajar Torah itu bukan untuk knowledge. Nah, itu diulang lagi, Haverim. Supaya apa? Itu tertanam. Ada perkataan-perkataan yang harus diulang-ulang supaya apa? Itu tertanam, kita ambil, Haverim. Sebab di dalam surat ini katakan, Devar Hamasiah Yiskon Na Bekir Bechem Beseva. Hendaklah perkataan Masiah diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga, kau dilanjutkan, sehingga kamu dengan segala hikmat, ze bimelo hokma. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Elohim di dalam hatimu. Sama, Haverim. Orang-orang yang belajar Torah, mereka mendapat hikmat, mereka mengajar, mereka menegur. Lihat, Haverim. Mereka mengajar, mereka menegur, tapi gini, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan ucapan syukur. Artinya apa, Haverim? Ketika mereka belajar Torah, ketika mereka ditegur, ketika mereka diingatkan, mereka semuanya bersuka cita. Bersuka cita, Haverim. Itu yang dibilang sama Aki Andri, arefutnya, Haverim. Bersuka cita. Ini uniknya dari orang belajar Torah. Ditegur, malah bersuka cita. Coba kalau zaman kita dulu, Haverim, ditegur, kita bikin komunitas baru. Bercanda, Haverim.
Kalau ditegur, bukan bersuka cita, malah apa? Kita bikin kelompok baru yuk, yang lebih enak. Tapi lihat di sini kafir. Karena apa? Karena ada perkataan Masiyah yang mendatangkan hokmah, yang mendatangkan hikmah. Ya, sehingga orang yang belajar Torah kafirim, ketika dia diingatkan, ketika dia ditegur, semuanya sukacita. Ada nyanyian mazmur, ada puji-pujian, nyanyian rohani, ucapan syukur. Ya kafirim ya. Di mana? Di dalam hati. Coba kafirim. Di dalam hatinya, ini yang penting kafirim. Ya, kan kadang-kadang orang begini, di luarnya ketawa, wajahnya senyum, tapi di dalam hatinya kan nggak ada yang tahu. Tapi dikatakan di dalam hati. Di dalam hatinya, mereka ada ucapan syukur, ada nyanyian rohani. Kita ingat parasat Toldot kemarin. Dikatakan Yaakov Ishtam. Ishtam itu orang yang polos. Hatinya sama mulutnya sama, nggak beda. Itu orang yang belajar Torah. Yaakov itu orang yang senang belajar Torah, dia sifatnya Sem. Maka dikatakan mulutnya, perkataannya sama hatinya itu sama kafirin. Nah ini di Kolose, ini kita dibahas lagi, sama. Ucapan syukur mereka itu bukan hanya di mulut mereka, tapi di dalam hati mereka itu ada ucapan syukur. Ini orang yang belajar Torah kafirin. Oke, kita lanjutkan lagi. Remain in Him. Jadi sudah kita tahu tempat yang tepat, kita tahu tujuannya, dan kita tetap learning the Torah and doing the mitzvot. Sekarang remain in Him. Tetap di dalam Dia. Yohanan Alef 2:28. Va'ata yeladai. Dan engkau anak-anakku, imedubo. Nah, ini ada bo lagi nih kafirin. Ya, tadi di tangga tadi kita lihat juga ada bo. Sekarang ada imedubo. Tinggallah dalam Dia, remain in Him. Tinggallah di dalam Masiyah. Supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Tetap tinggal di dalam Masiyah. Kenapa kafirin? Sekarang kita mau lihat. Kita bandingkan dua orang, si A dan si B. Si A, dia senang berpindah-pindah pekerjaan. Tapi si B, dia senang menekuni satu pekerjaan. Setelah 15 tahun, kafirin bisa pastikan bahwa siapa yang expert di bidangnya. Tentunya seseorang yang tidak berpindah-pindah pekerjaan. Orang yang berpindah-pindah pekerjaan, dia tidak akan pernah expert. Karena apa? Dia tidak menekuni satu bidang. Dia kerja di sini 3 bulan, dia pindah lagi di sana 6 bulan, dia pindah lagi di sana 4 bulan, pindah lagi di sana 5 bulan, dia nggak pernah expert. Tapi orang yang bekerja di satu tempat, 15 tahun dia bekerja di satu tempat, dia expert di bidangnya. Dia tahu apa yang dia pahami, dia tahu apa pekerjaannya. Kalau seseorang tetap tinggal di dalam Masiyah, dia akan mengenal Masiyah. Dia akan akrab dengan Masiyah. Bahkan dia mengenal suaranya. Seperti dikatakan di dalam Yohanan 10. Domba-dombaku mengenal suaraku. Karena apa? Domba-domba itu tetap ada bersama dengan gembala anytime. Setiap saat dan setiap waktu. Makanya Yohanan memperingatkan kita semua kafirin. Ini salah satu tujuan dari kita belajar Torah. Supaya apa? Saudara fullness. Saudara menjadi expert di dalam hal ini. Karena apa? Saudara bertekun di dalam satu hal.
tetap setia, tetap remain in Him. Tetap di dalam Dia. Bahkan kalau kita bisa lihat penjelasan yang lain, tinggal di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, berbuah di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 4. Imdu bi va'ani bachem. Sama Haverim. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jadi setelah Haverim masuk di dalam rencana Hasem, menjadi bagian di dalam rencana Hasem, masuk di dalam pembelajaran Torah, masuk di dalam banyak hal yang berkaitan dengan pembelajaran Torah, lalu Masiah minta begini, tetap tinggal di dalam aku. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Nggak bisa Haverim. Kalau Haverim terlepas dari Masiah, Haverim tidak bisa berbuah. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tetap di dalam firman-Nya Masiah. Tetap di dalam pembelajaran Torah. Sampai Haverim benar-benar mengalami kekuatan di sana. Ya Haverim ya. Prosesnya nggak mudah. Prosesnya Yakub harus masuk ke Haran. Di mana Yakub mendapatkan 11 dari anaknya dan 1 anak wanita. Di Haran Haverim. Justru bapa leluhur kita mendapatkan keturunannya itu bukan di Eret Israel. Mendapatkan keturunannya itu di Haran. Dia berbuah-buah itu, Haverim, itu bukan di Eret Israel. Dia berbuah itu justru di Haran. Karena apa? Dia tetap setia selama 20 tahun. Rectification. Ini yang terakhir, Haverim. Ini part yang terakhir. Rectification. Sebagai cabang liar, Gentiles yang digrafted in kepada Yehudi Israel melalui pengorbanan Masiah. Saya ulangi lagi, kita semua Haverim sebagai cabang liar atau Gentiles yang mendapat anugerah, digrafted in kepada Yehudi Israel melalui pengorbanan Masiah, jangan membuatnya menjadi sia-sia. Tinggalkan semua cara hidup yang lama, yang tidak berkenan kepada Hasem, dan mulai membangun hidup yang benar berdasarkan setiap peraturan dan ketetapan Torah Hasem. Sebab setiap orang harus merektifikasi kerusakan pribadinya masing-masing. Jadi, tadi kita sudah belajar remain, tetap di dalam Dia. Kalau tidak, kita nggak berbuah. Nah sekarang Haverim, kalau Haverim, kita semua sudah dicangkokkan kepada Yahudi, jangan disia-siakan Haverim. Sayang, ini gambarannya Haverim. Sekarang bayangkan, kita itu ibarat ranting yang mau dibakar. Karena kita tuh ranting semak-semak yang nggak berbuah. Bukan aja nggak berbuah, tapi kita tuh ranting yang nggak berguna. Itu jelas. Rav Saul dulu jelas, kita tuh ranting liar yang nggak berguna. Lalu kita seperti mendapat satu kehidupan. Kita dipotong dan dicangkokkan ke sebuah pohon yang baik. Itu seperti mendapatkan satu kehidupan. Mendapatkan satu anugerah. Jadi Haverim, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Sekali lagi saya katakan, jangan disia-siakan. Ini anugerah. Seperti yang sering disampaikan oleh Mas Gia kita. Jangan tinggalkan Masiah. Mahal harganya Haverim. Karena apa? Kita, Gentiles,
bisa dicangkokkan ke Israel, itu hanya melalui pengorbanan Masiah. Kalau Masiah enggak mengorbankan dirinya, kita enggak bisa dicangkokkan ke Israel. Itu seperti mendapat anugerah yang besar. Itu ibarat Haverim jatuh dari jembatan yang tinggi. Anggaplah Haverim jatuh dari jembatan San Francisco gitu, Haverim, saudara jatuh ke laut. Lalu saudara nggak bisa berenang, saudara mau tenggelam, lalu tiba-tiba ada orang yang menolong saudara, ditarik keluar. Itu anugerah yang luar biasa. Ketika saudara sudah detik-detik mau lewat, Haverimnya, mau mati gitu, lalu ada yang menolong saudara. Itu anugerah. Nah, itu sama seperti ini, Haverim. Jadi jangan disia-siakan. Kita sudah dicangkokkan, jangan sia-siakan. Buang semua kehidupan kita yang lama. Kehidupan goyim kita buang. Paulus katakan begini, yang dahulu menipu, jangan menipu lagi. Yang dahulu menyembah berhala, jangan menyembah berhala lagi. Yang dulu melakukan hal-hal yang jahat, berhenti, jangan melakukan hal yang jahat. Karena apa? Karena beda. Saudara Haverim sudah menjadi bagian dari keluarga orang-orang kudus. Kita sudah berbeda, Haverim. Makanya kenapa Rauf selalu bilang, tinggalkan. Sekarang, Haverim, kita semua ini membawa nama Masiah. Karena kita sudah menjadi bagian dari cabangnya, rantingnya Masiah. Kita bawa nama Masiah. Kalau Haverim masih suka menipu, masih suka mencuri, masih suka menyembah berhala, Haverim sedang mencemarkan nama Masiah. Karena Haverim sudah dicangkokkan, sudah menjadi bagian dari Masiah. Beda, Haverim. Maka setiap orang, dia harus merektivasi kerusakan pribadinya masing-masing. Itu perlu proses. Setiap saat kita proses ke situ, Haverim. What am I here for? Untuk apa saya ada di sini? Yaakov sudah memahami untuk apa dia ada di sana. Dan Yaakov memberi pesan kepada kita, untuk apa kita ada di sini. Perhatikan, Haverim. Yaakov bukan saja further the covenant of Abraham, bukan saja melanjutkan covenantnya Abraham, tapi lihat, lebih dari itu, dia merektifikasi kekurangan dari ayahnya, kekurangan dari kakeknya Abraham. Dia merektivasi, Haverim. Every defect, setiap kecacatan, setiap kerusakan yang ada pada kakeknya Abraham, itu direktifikasi sama Yaakov ketika Yaakov melanjutkan covenant-nya Abraham. Demikian juga dengan kita semua. Setelah kita menerima pembelajaran Torah, kita harus merektifikasi para pendahulu kita. Sehingga keturunan selanjutnya menjadi lebih baik. Jadi, Haverim, kita kan tahu nih, kakek buyut kita belum tentu mereka itu belajar Torah. Belum tentu itu mereka menyembah kepada Hashem. Belum tentu itu mereka hidup benar. Mungkin saja mereka itu penyembah berhala. Kita nggak tahu, Haverim. Kita nggak tahu. Tahu-taunya kakek buyut dari kakek kita, dukun penyembah berhala, kita nggak tahu. Nah, tujuan kita, Haverim, kita merektifikasi diri kita. Setelah itu apa? Kita merektifikasi pendahulu kita. Supaya apa? Keturunan yang selanjutnya itu benar-benar lebih baik.
lebih berkenan di hadapan Hasem. Nah lantas, kalau Haverim nggak bertobat, Haverim masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan, bagaimana Haverim mau merektifikasi generasi selanjutnya? Sebab generasi selanjutnya itu akan membawa apa yang sudah kita kerjakan, akan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Sampai pada harinya Masiah. Ini pesan yang penting, Haverim, dari parasat Vayetse. Bahwa Yaakov dia melanjutkan covenant-nya Abraham. Bukan saja melanjutkan, tapi dia merektifikasi setiap kecacatan, setiap kerusakan, setiap kekurangan dari Abraham. Makanya kenapa Hasem sayang dan senang sama Yaakov. Bahkan dia tahu bahwa dia harus menurunkan 12 keturunan. Sekarang pertanyaan begini, apakah Yaakov tahu kalau dia harus menurunkan 12 keturunan? Tahu. Seorang sadik, Haverim, itu diberitahu kan hal-hal yang sebelum terjadi. Apakah Rachel sama Lea tahu kalau Yaakov harus melahirkan 12 anak? Tahu. Itu semua bagian di dalam pesan yang Hasem berikan dari Hasamaim. Mereka bisa mengetahui pesan yang ada dari Hasamaim. Nah kita, lewat pembelajaran Torah, kita tahu pesan dari Hasamaim kepada kita. Dan ini sekarang bagian kita, Haverim. Belajar dengan benar dan lakukan mitzvot, lakukan firman, dan kita harus merektifikasi pribadi kita dan merektifikasi orang-orang sebelum kita. Supaya apa, Haverim? Supaya keturunan selanjutnya menjadi lebih baik dan lebih berkenan di hadapan Hakadosh Baruch Hu. Kita bisa melihat di dalam Uri 22 ayat 32. Dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Aval ani hitpalalati ba'adakha. Supaya imanmu jangan gugur. Shelotichle emunatecha. Dan engkau, ve'ata, jikalau engkau sudah insaf, le'akhar setasuv. Ini dari kata tesufa, setasuv. Ketika engkau sudah tesufa, engkau sudah kembali, engkau sudah bertobat, sudah kembali. Maksudnya apa? Kita sudah merektifikasi pribadi kita. Chazek et achecha. Strengthen your brothers. Kuatkan saudara-saudaramu. Itu pesan dari parasat ini, Haverim. Dikatakan Masiah berdoa buat kita supaya iman kita nggak gugur. Dan kalau kita sudah merektifikasi pribadi kita, kita sudah tesufa, kita sudah oke dengan pribadi kita, lalu dikatakan chazek et achecha. Strengthen your brothers. Kuatkan saudara-saudaramu. Rektifikasi saudara-saudara kita, Haverim. Ini hakikat dari kita belajar Torah. Supaya kita menjadi kawan sekerja dari Hamasiah. Hamasiah perlu partner. Hamasiah perlu asisten, Haverim. Dan asisten atau partnernya Hamasiah harus sehati dengan Masiah. Bahasanya harus bahasanya Hamasiah. Apa itu bahasanya Hamasiah? Bahasa yang diterima dari Hasamaim. Yang di luar ruang dan waktu. Itu bahasanya Masiah yang bisa direalisasikan di dalam ruang dan waktu. Lewat apa? Lewat belajar Torah. Itu maksud tangga yang diperlihatkan kepada Yaakov. Nah, ketika kita bisa mengambil pesan dari atas, kita bisa sehati dengan Masiah. Itu perkataan Masiah.
Ketika kita sehati dengan Masiah, kita bisa menjadi kawan sekerja dari Masiah. Untuk apa? Menyelesaikan pekerjaan Hashem. Hashem sudah memulai pekerjaannya. Dan Hashem perlu orang-orang untuk menyelesaikan pekerjaannya bersama dengan Masiah. Ya, Khaverim. Sampai di sini saja pembahasan ini. Saya tidak lanjutkan lagi, Khaverim ya. Kiranya pembahasan parasat ini memberkati kita semua, memberikan kepada kita pengertian akan siapa kita, apa tugas kita, apa fungsi kita bersama dengan Masiah. Kiranya ini menjadi berkat, dan mari kita tutup pembahasan kita dengan mengucapkan berkat setelah kita belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang memberikan kepada kami Torah kehidupan, Torah kebenaran, dan memberikan hidup yang kekal di tengah-tengah kami. Diberkatilah Engkau Adonai, Sang Pemberi Torah. Di dalam merit dari Yeshua, Mesias kami, sama-sama kita katakan, Amin.